Oke, ini dia Infinix GT30 Pro, penerus HP anomali GT20. Yang pasti HP ini saya beli sendiri ya, bukan hasil endorse, jadi reviewnya bisa bebas. Kalau buat harga, kemarin saya beli pas first sale, nggak sampai 4,1 juta, varian 12 per 512 GB. Lumayan hemat 600.000 dari harga SRP 4,7 juta. Ya pokoknya kalau teman-teman minat, coba cek link pembelian di bawah. Siapa tahu ada voucher tambahan dari YouTube Shopping yang bisa dipakai. Oke lah, karena saya nggak suka ngebullshit jelasin dus HP, jadi langsung aja unboxing Infinix GT30 Pro. Pertama dapat HP-nya, perdana smartphone, kitab-kitab, softcase, kabel USB Type-C, adaptor charger 45 watt, dan terakhir pin ejector. Oke, ini dia desain dari Infinix GT30 Pro. Sekalian aja saya jejerin sama GT20 biar teman-teman itu tahu bedanya di mana. Kalau saya lebih suka yang sekarang sih, modul kameranya itu lebih minimalis. Terus mecha desainnya ini sekarang nggak serame generasi sebelumnya. Apalagi yang warna putih itu motifnya kelihatan samar-samar. Lalu untuk material, dia masih full plastik, tapi sekarang di-upgrade jadi IP64. Overall udah cukup solid sih, kecuali bagian bawahnya ini masih sedikit kopong. Terus untuk backdoor, dia ini di finishing matte, cuma ini masih sedikit ninggalin bekas sidik jari. Nah, kalau secara dimensi, GT30 Pro ini termasuk HP yang tipis dan ringan, padahal baterainya gede, 5500 mAh, dan masih ketambahan receiver wireless charging. Oke, lanjut. Kanan ada tombol power, volume, dan solder GT trigger. Untuk feel tombol-tombolnya ini udah clicky, solid, dan nggak oblak. Tapi untuk GT trigger, nanti saya bahas bareng fitur game di X Arena aja. Lalu atas ada mikrofon, infrared blaster, dan grill speaker kedua. Kiri polosan aja, bawah ada slot dual SIM only, mikrofon, port Type-C 2.0, dan grill speaker kedua. Kemudian belakang ada kamera utama 108 megapiksel dan ultrawide 8 megapiksel, plus di sini sebenarnya dia ada LED mecha lighting. Terus depan ada layar flat 6,78 inci yang udah dipasangi screen protector, tapi sekarang Infinix GT30 Pro ini sudut layarnya lebih membulat. Beda sama GT20 Pro yang sudutnya itu masih mengotak tegas. Oke, berhubung ini saya perlu setting-setting dulu, jadi kita ketemu setelah selesai saya setup. A few moments later. Ketemu lagi, dan ini dia Infinix GT30 Pro setelah saya dandanin. Dan seperti biasa ya, untuk link wallpaper itu udah saya taruh di deskripsi. Oke, pertama tes performa fingerprint-nya dulu. Overall untuk scanningnya ini udah cepet, baik dari posisi layar hidup atau mati, dia ngebacanya sama-sama cepet. Nggak berasa ada delay, jadi ini udah bagus. Berikutnya bahas software Infinix GT30 Pro. Dia pakai XOS 15 4GT berbasis Android 15 dan dapat jaminan update software 2 kali OS plus 3 tahun security patch. Jadi bakal sampai Android 17 di tahun 2028. Nah, untuk interface, UI Traction Holding sekarang itu udah lebih bagus, berasa improvement. Nggak kayak versi 12 ke bawah yang ngasih experience kurang oke. Walaupun interface-nya ini tuh nggak 100% orisinil. Malah kayak kombinasi Color OS, Hyper OS, dan iOS. Apalagi ini dikasih efek ala-ala 3D Touch. Terus untuk fitur, dia ada banyak, bisa dieksplor sendiri kalau teman-teman udah beli. Yang pasti fitur basic seperti double tap to wake to sleep dan smart panel, HP ini tuh masih punya. Bahkan ngakses split screen dan floating window di XOS itu sekarang lebih asik. Tinggal swipe ke atas terus geserin kanan atau kiri. Sedangkan di HyperOS cuma bisa floating window, split screen-nya masih kudu lewat recent app, jadi kurang praktikal. Lalu untuk lampu LED mecha lighting yang ada di backdoor, ini ternyata downgrade. Sekarang jadi single color, warna putih aja, dan variasinya itu kelihatan lebih sedikit. Tapi kalau mau GT30 Pro yang ada lampu RGB, bisa beli yang varian dark flare.
Terus pas dipakai main game, saya lihat itu nggak ada settingan buat nyalain lampu yang ada di belakang. Ini cuma nyala aja pas buka game, beda sama GT20 Pro yang bisa nyala pas main game. Ya downgrade dikit lah, tapi nggak begitu urgent sih, karena yang lihat orang di depan kalian. Kemudian untuk fitur AI, ini masih sama seperti Infinix seri Note. Ada Volak AI Assistant, AI Call, AI Translate, AI Social, AI Dokumen, AI Text, AI Note, AI Recording, AI Wallpaper Generator, AI Cut, AI Visual Enhancement, dan Circle to Search. Lalu untuk bloatware, karena ini XOS 4 GT, jadi dia dibikin seclean mungkin. Makanya saya nggak lihat ada bloatware seperti Lazada, Facebook, Palm Store, dan kawan-kawannya. Cuma ada aplikasi standar bawaan Infinix kayak Calcare, Etalase App, dan Xclub. Ini pun juga masih bisa di-uninstall. Ya bisa dibilang UI-nya itu bersih, bahkan iklan itu nggak ada. Karena ini tuh nilai plus dari XOS 4 GT, dari GT10 udah dibikin konsep kayak gini. Paling yang saya sayangkan itu dia nggak ada tema spesial kayak Infinix GT sebelumnya. Ini temanya cuma ada sebiji doang, MLBB, tapi aslinya cuma tema standar, dikasih wallpaper MLBB. Jadi kesan gamingnya itu kurang greget. Jujur saya rada kecewa sih. Ya semoga di next update itu ditambahin lah. Karena desain udah gaming kayak gini, masa temanya standar. Malu sama Nubia dan Teknopova, tapi lebih memalukan lagi kalau kalah 1-0 lawan ASEAN All-Star. Gitu kok ngarep Tsunami Trophy, piala Ciki aja nggak dapet. Oke, berikutnya bahas spesifikasi Infinix GT30 Pro. Dia pakai MediaTek Dimensity 8300 Ultimate, clock speed 3,3 GHz, fabrikasi 4 nanometer TSMC, dan GPU Mali G615 MC6 1400 MHz. Tapi sekarang dia udah nggak pakai dual chip seperti GT20 Pro kemarin yang ditambahin chipset khusus gaming Pixelworks X5 Turbo. Itu gunanya buat enhance visual 120 fps di game yang support interpolasi frame rate. Jadi sayang aja sih GT30 Pro yang generasi penerus malah nggak ada info soal gaming chip. Karena saya sering pakai interpolasi frame rate kalau main Genshin Impact. Kemudian untuk RAM 12GB LPDDR5X, storage-nya 512GB UFS 4.0, baterai 5500 mAh dengan fast charging 45W, dan sekarang itu ada wireless charging sampai 30W. Nah, untuk bypass charging di HP ini juga masih ada ya. Cuma sekarang sistemnya jadi otomatis, jadi udah nggak bisa ngeset mau berapa persen buat diaktifin. Lalu soal cooling system, Infinix GT30 Pro ini pakai cooling system vapor chamber, tapi nggak dijelasin spesifik berapa ukurannya. Cuma feeling saya sih, kemungkinan ini tuh nggak jauh-jauh dari 5000 mm persegi. Oke, sekarang ke benchmark Infinix GT30 Pro. Di Antutu 10 dapat skor 1.450.000-an. Kalau dibandingin Dimensity 8200 Ultimate di Infinix GT20 Pro, peningkatannya itu hampir 500.000. Kemudian untuk storage tes UFS 4.0, dia dapat skor 260.000-an. Selisih speednya ini tuh juga jauh banget dari UFS 3.1 yang dipakai GT20 Pro. Kemudian Geekbench 6, di sini single core dan multi core-nya nggak begitu jauh sih selisihnya. Tapi memang lebih unggul Dimensity 8350, tapi masih belum begitu signifikan. Padahal Dimensity 8350 itu pakai Cortex A715 dan A510. Sedangkan Dimensity 8200 itu masih pakai Cortex A78 dan A55. Kemudian untuk CPU throttling test selama 30 menit, Infinix GT30 Pro throttling di 77%. Sedangkan Dimensity 8200 dia throttling di 68%. Ya nggak begitu bagus sih kedua HP ini. Oh ya, ini saya masih ada HP yang pakai Dimensity 8300 dan 8400. Kayaknya habis ini saya bikin satu video khusus komparasi keempat chipset ini. Karena dia generasinya berurutan, apalagi keempat HP ini tuh RAM-nya sama-sama 12GB.
Ya, ditunggu aja sih. Oke, lanjut untuk kelengkapan sensor. HP kayak gini pastinya udah lengkap ya. Ada auto brightness, magnetic, kompas, gyroscope hardware, infrared blaster juga punya, NFC pasti ada ya, dan bagusnya ini bisa duplikat kartu. Terus Infinix GT 30 Pro ini juga masih punya extra button, namanya tadi GT Trigger, gunanya buat mapping tombol di game, atau buat shortcut kamera dan lain-lain. Karena ini masih bisa di-custom di pengaturan. Dan bagusnya, GT Trigger-nya ini cuma ngerespon pas posisi landscape. Kalau vertikal dia nggak mau. Jadi nggak usah khawatir tidak sengaja kesentuh-sentuh. Ini detail kecil yang kayaknya jarang di-mention sih. Oke, berikutnya bahas layar Infinix GT 30 Pro. Panel AMOLED, size 6,78 inci, resolusi 1,5K, kerapatan pixel 440 ppi, refresh rate 144 Hz, top sampling rate di mode biasa 240 Hz. Kalau di mode performa, baru dia dapat sampai 300 Hz. Tapi ini TSR-nya lebih rendah dari GT20 Pro sih, yang sampai 360 Hz. Cuma untuk peak brightness sekarang di-upgrade sampai 4500 nit. Terus ini masih support HDR10+, multi-touch 10 jari, DRM Info Wideband L1, dan untuk proteksinya di-upgrade pakai Gorilla Glass 7i. Overall buat layarnya ini saya pribadi no complaint, warnanya udah cakep, buat aktivitas harian seperti scrolling, nonton anime, atau baca berita kasus pejabat, menurut saya ini udah bagus, detail visualnya ini udah tajam. 9,9 triliun coy, ini duit sebanyak apa coba? Oke, berikutnya untuk kualitas stereo speaker JBL di HP ini, ternyata untuk kualitasnya lumayan bagus, bassnya itu cukup berasa, vokal dan treble-nya juga udah pas, kedengarannya itu juga lebih lantang dibanding speaker Poco X7 Pro, cuma ini backdoor-nya getar parah sih, lebih mending GT20 Pro. Terus untuk haptic feedback, ini udah berasa bagus, bisa ngasih feel tactile. Kalau ini tuh masih kurang, ini juga masih bisa disetting untuk level getarnya. Lanjut ke gaming test Infinix GT 30 Pro. Pertama Delta Force. Untuk grafik maksimalnya ini baru bisa XD High alias 50 fps. Tapi kalau ngejar frame rate tertinggi, sementara baru bisa di Smooth Ultimate alias 60 fps. Karena opsi 90 fps ke atas saat ini tuh masih belum kebuka. Jadi mungkin kudu nunggu update kali ya. Karena GT20 Pro itu udah bisa 90 fps. Tapi ini secara gameplay udah stabil 50 dan 60 fps. Jadi udah nyaman buat dimainin. Apalagi punya GT Trigger yang tiap preset itu bisa di custom. Dan ternyata tiap triggernya ini bisa punya dua fungsi combo. Tekan aja atau tekan lepas. Mungkin maksudnya lifting kali ya. Jadi seolah-olah ada 4 tombol. L1, L2, dan R1, R2. Ya buat saya pribadi yang nggak begitu jago main game tembak-tembakan di HP, fitur GT Trigger ini ngebantu banget sih buat shoot, scope, reload, atau lainnya. Jadi berasa kayak nge-cheat skill. Oke, di sini saya main 2 skenario, mode Equilibrium di grafik Smooth Ultimate, dan mode High Performance di grafik XD High. Nah, untuk mode Equilibrium dipakai main 30 menit, baterainya berkurang 10% dengan suhu 39,5 derajat Celcius. Jadi masih oke lah, belum begitu panas. Sedangkan di mode performa tertinggi, dipakai main 30 menit, baterainya juga sama, berkurang 10%, tapi suhunya lebih tinggi, hampir 44 derajat Celcius. Kedua, Genshin Impact, grafik highest 60 fps. Di game ini juga sama ya, saya tes di 2 skenario, mode Equilibrium dan mode High Performance. Untuk mode Equilibrium, secara gameplay udah lancar, sering kena 51-52 fps, tapi baru 11 menit atau pas suhunya itu baru masuk 43 derajat Celcius. Performanya itu di limit ke 45 fps. Cuma frame rate-nya stabil sih, saya nggak ketemu lag atau frame drop sama sekali. Terus bodinya itu juga belum begitu panas. Dan setelah main 30 menit buat eksplorasi dan battle di domain, baterainya itu berkurang 15% dengan suhu 43,7 derajat Celcius. Sedangkan di mode High Performance,
Secara gameplay masih sama lancarnya, sering kena 51-52 FPS juga, tapi limitnya lebih lama, sekitar 18 menit dia baru dilimit ke 45 FPS. Dan setelah dipakai selama 30 menit, baterainya berkurang 16%, 1% lebih banyak, dengan suhu hampir 47 derajat Celcius. Tapi entah kenapa GT30 Pro ini tuh nggak bisa nyentuh angka frame rate 60. Padahal GT20 bisa. Apalagi dia punya fitur interpolasi frame rate. Yang di update XOS 15 kemarin, Genshin Impact udah lebih stabil nge-support interpolasi 120 FPS. Itu berkat GT20 Pro dipakein dual chip khusus gaming. Jadi buat Genshin Impact, performanya masih lebih baik Infinix GT20 Pro. Tapi kelebihan di Infinix GT30 Pro ini, dia bisa pakai GT Trigger. Contohnya di sini saya pakai buat skill dan ngedes aja. Tapi yang gokil di sini, fitur AI Magic Box-nya. Setan banget sih ini. Karena bisa percepat dialog, cocok buat yang suka skip story, pick up item otomatis, terus unfreeze kalau dibekuin musuh cryo, dan ngelock karakter pas lari atau berenang. Ketiga, Honkai Star Rail, grafik very high 60 FPS. Di game ini juga sama, saya tes di mode Equilibrium dan High Performance Mode. Untuk mode Equilibrium, overall performanya udah lancar, bisa sampai frame rate 60, tapi setelah 15 menitan, atau pas suhunya itu udah masuk 43 derajat Celcius, dia bakal dilimit ke 45 FPS, tapi secara data frame rate dia stabil sih. Dan setelah dipakai main selama 30 menit buat eksplorasi dan battle, baterainya itu berkurang 15% dengan suhu 44,7 derajat Celcius. Sedangkan di High Performance Mode, dia malah sering kena 60 FPS, meskipun suhunya itu nyampe 48 derajat Celcius, tapi frame rate-nya itu tetap dijaga tinggi. Padahal ini tuh saya pakai buat battle loh, bukan story. Jadi secara raw performance udah mantep. Walaupun pas suhunya itu naik ugal-ugalan, dia performanya cuma naik turun 50-60 FPS. Tapi masih oke lah, masih tinggi juga, nggak bakalan kelihatan juga kalau kalian nggak lihat monitoring. BTW, data FPS yang turun drastis ini cuma loading screen ya, bukan pas main. Berlaku ke semua game yang saya tes di video ini. Dan setelah dipakai main 28 menit, karena saya nggak sengaja ke stop, baterainya itu berkurang 14% dengan suhu hampir 49 derajat Celcius. Suhu segitu tentu udah nggak nyaman ya, jadi prefer pakai fan cooler aja. Nah, kalau untuk fitur GT Trigger di game HSR, ini rasanya useless sih. Apanya yang mau dipencet coba? Kalau gamenya aja bisa auto, tapi dia bisa pakai AI Magic Box buat percepat dialog. Cuma story HSR itu walau banyak yapping, story-nya itu masih lebih enak dinikmatin ketimbang Genshin Impact. Keempat, Bandori. Grafik saya tes di Live 3D dan 3D MV pakai mode performa. Overall di settingan ini gameplaynya udah lancar. Di Live 3D dapat 100-120 FPS stabil. Sedangkan di 3D MV sama seperti HP lain, Infinix GT30 Pro ini juga nggak bisa stabil 120. Tapi udah di atas 60 FPS, jadi masih oke lah. Terus saya rasain ini tuh juga nggak ada masalah audio delay maupun touch delay. Karena kemarin katanya HP ini tuh touch delay, tapi ini udah saya cobain main game rhythm, dia nggak ada masalah. Dan setelah dipakai main selama 15 menit, baterainya berkurang 15% dengan suhu hampir 43 derajat Celcius. Emang Bandori kalau mau suhunya itu lebih rendah, pakai grafik Live 2D aja, atau grafik Live Card sekalian. Oke, sementara 4 game itu dulu ya, karena saya juga capek ngoceh. Ngocehnya udah kepanjangan sih. Di sini saya lihat di Audacity udah 68 menit. Takutnya teman-teman juga udah nggak betah nonton karena durasi. Tapi nanti saya masih edit sih. Saya ringkesin. Yang penting saya udah highlight beberapa fitur yang eksklusif di tiap game ya. Jadi buat game lain nanti di video terpisah aja. Berikutnya kamera Infinix GT30 Pro. Kamera utama 108 MP, sensor Samsung HM2, dan bisa dipakai rekam video sampai 4K 60. Tapi sayangnya dia nggak ada OIS.
Jadi ini downgrade dari kamera GT20 Pro. Cuma sebagai gantinya, dia dibarter kamera ultrawide 8 megapiksel, sensor Galaxy Core GC08A. Dan bagusnya, ultrawide-nya ini bisa autofocus plus rekam video 2K pakai AIS. Sedangkan untuk kamera depan, resolusinya turun jadi 13 megapiksel, sensor Galaxy Core GC13A. Tapi perekaman videonya di-upgrade bisa 4K 30 pakai AIS. Jadi stabilisasi videonya itu bisa di semua kamera. Nah, buat hasil kamera Infinix GT30 Pro, teman-teman bisa nilai sendiri dulu, karena ini tuh masih video unboxing, walaupun mungkin videonya bakal lama. Cuma sekilas saya ngeliat, ini hasilnya lumayan oke, nggak terlalu oversaturasi. Tapi buat bahasan lengkapnya nanti di full reviewnya aja. Yang pasti GT triggernya ini bisa difungsikan buat shutter button. Jadi ala-ala iPhone 16 series, cuma minusnya nggak bisa dipakai buat zoom. Kalau ini sampel video di resolusi 4K 60. Untuk stabilisasinya dia nggak ada OIS ya, jadi murni AIS. Ini sebenarnya langka sih, di resolusi 4K 60 bisa pakai AIS. Oh ya, ini saya ngomongnya pakai masker ya, karena lagi di jalan-jalan. Ya untuk stabilisasi hasilnya saya nggak bisa lihat ya, karena naik motor pakai satu tangan megangin HP, jadi daripada HP-nya jatuh kan mending gini. Ya bisa teman-teman nilai sendiri lah untuk hasil perekaman video si Infinix GT30 Pro. Ya pasti kemungkinan nggak stabil-stabil banget sih. Ya ada tukang sayur lewat. Saya tinggal di desa ya, jadi untuk pemandangannya nggak ada bangunan yang terlalu mewah. Ya gini aja sih, namanya juga hidup di desa. Ini saya lagi perjalanan pulang ya. Sekalian tes mikrofonnya seperti apa kalau buat video kayak gini. Kalau tapi jadinya webcam tes. Ya ini udah masuk. Tinggal belok kiri sih. Langsung saya sampai rumah. Ya bisa ini. Sekalian tes stabilisasi video si Infinix GT30 Pro di resolusi 4K 60 ya. Sebenarnya saya juga bawa Poco X7 Pro, tapi ya peganginya gimana? Oke, Infinix GT30 Pro ini HP gaming mid-range. Tetap ekspektasinya itu di HP mid-range ya. Yang jelas buat HP 4 jutaan atau malah varian 256 itu harga promonya di 3,5 juta. Ini HP fitur gamingnya paling asik dan mungkin juga paling bisa ngasih experience terbaik. Karena ada GT Trigger, fitur dalam gamenya juga melimpah ruah, terus performanya juga ngebut, dipakai rata kanan lancar, walau masih butuh sentuhan optimalisasi dan kesadaran usernya ya. Karena dipakai rata kanan itu suhunya itu bakal panas banget, sampai nge-trigger limitnya. Jadi memang wajib fan cooler kalau mau jaga performanya, semisal pakai mode performa tertinggi. Atau kalau males pakai fan cooler, nggak usah maksain di mode ugal-ugalan. Cukup mode equilibrium atau turun grafik, biar suhunya itu mendingan. Karena tadi udah saya tes, ternyata lumayan ngaruh signifikan ke suhu. Oke, segitu dulu untuk unboxing Infinix GT30 Pro. Untuk full review, tungguin aja ya. Jadi sampai jumpa di video gadget berikutnya dan mata Asita.